Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sehat JTV. Berjumpa lagi dalam acara Ramadan Sehat JTV Madiun bersama RSUD Dr. Suroto Ngawi. Saya Dr. Diah Kurniawati, SPAN MKes FIPM, spesialis anestesi, terapi intensif dan penanganan nyeri intervensi di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Saatnya kita memperbanyak ibadah. Jangan sampai ibadah kita terganggu dengan rasa nyeri. Salah satu nyeri yang banyak dirasakan pasien dan sering mengganggu ibadah kita adalah nyeri lutut. Saat kita merasakan nyeri lutut, banyak aktivitas rutin yang akan terganggu, bahkan saat kita sholat. Tiap gerakan dalam sholat akan terasa tidak nyaman dan akhirnya kita akan kurang khusyuk dalam mengerjakan sholat. Lutut adalah bagian tubuh yang fungsinya sangat penting dalam menopang berat tubuh, sehingga lutut rentan terjadi kerusakan. Nyeri pada lutut banyak penyebabnya, bisa karena cedera. Cedera apapun, bisa karena olahraga, jatuh, ataupun kecelakaan, yang bisa menyebabkan patah tulang di lutut, robek di ligamen, robek di tulang rawan, dan perdarahan. Nyeri lutut bisa terjadi karena radang sendi, ataupun radang pada kantong dalam lutut, yang dalam istilah medis disebut bursitis. Bisa juga karena radang pada tendon atau tendinitis. Bisa juga karena rheumatoid arthritis, penyakit asam urat, infeksi pada lutut, ataupun kanker. Nyeri lutut dapat terjadi seketika saat terjadi cedera atau muncul bertahap dan memburuk seiring dengan waktu. Tingkat keparahan juga berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya. Beberapa gejala yang dapat menyertai nyeri lutut. Lutut terasa kaku, tampak kemerahan, bengkak, dan terasa lemah, tidak stabil, serta sulit untuk diluruskan ataupun ditekuk. Terdengar suara gemeretak saat digerakkan. Cara mencegah dan mengatasinya, yang pertama adalah olahraga. Dipilih olahraga yang berfungsi untuk penguatan otot paha dan otot lutut, serta olahraga yang tidak memberikan beban berlebihan terhadap lutut, seperti jalan, renang, ataupun bersepeda. Sebelum berolahraga, jangan lupa pemanasan. Penting juga dipilih sepatu yang sesuai untuk mengurangi resiko cedera. Kemudian, manajemen berat badan. Penting untuk menurunkan berat badan, terutama pada obesitas, yang bermanfaat untuk mengurangi tekanan atau beban pada lutut. Saat lutut cedera atau nyeri, cara mengatasinya sebelum kita ketemu dokter atau konsultasi ke dokter adalah metode RICE. Rest, Ice, Compression, Elevation. Rest atau istirahat. Bila lutut sedang dalam keadaan yang kurang nyaman dan sakit, sebaiknya diistirahatkan. Jangan terlalu banyak aktivitas. Ice, kompres es 15-20 menit. Compression, bebat lutut bisa menggunakan elastik verban. Elevation atau posisikan lutut lebih tinggi. Segera konsultasikan ke dokter apabila nyeri lutut tidak membaik dalam 3 hari, tidak bisa berdiri sempurna karena nyeri pada lutut, lutut terasa lemas, lutut sulit ditekuk ataupun diluruskan, nyeri lutut disertai demam, lutut tampak mengalami perubahan bentuk. Jika nyeri lutut tidak ditangani dengan tepat, kondisinya bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi antara lain peradangan kronis. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri menetap dan bengkak berkepanjangan. Kerusakan terjadi permanen. Kondisi ini bisa terjadi akibat gesekan antara tulang yang terus-menerus. Penurunan mobilitas. Kondisi ini membuat lutut sulit digerakkan dan menghambat aktivitas. Kelemahan otot sekitar lutut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pergerakan lutut akibat nyeri. Risiko jatuh akan lebih tinggi, khususnya pada lansia karena lututnya yang tidak stabil. Jadi, mari kita jaga kesehatan kita dan waspada bila terjadi nyeri. Karena nyeri adalah alarm yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita mengambil langkah tepat dalam penanganannya. Anda dapat melakukan kunjungan di Poliklinik Nyeri di RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk konsultasi dan penanganan terkait nyeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bebas nyeri.